warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Dewi Anggoni dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai penelitian naskah kuno dalam bidang filologi. Naskah kuno merupakan salah satu warisan yang menyimpan berbagai nilai sejarah, bahasa, dan sastra yang masih relevan untuk dikaji hingga saat ini. Indonesia memiliki ribuan naskah kuno yang menyimpan berbagai pengetahuan dan nilai budaya. Salah satu di antaranya adalah Serat Dharma Duhita. Serat Dharma Duhita merupakan salah satu karya sastra Jawa yang mengandung ajaran moral dan nilai-nilai kehidupan. Dalam penelitian ini, kelompok kami mengkaji menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan tersebut berfokus pada unsur intrinsik karya sastra seperti tema, alur, tokoh, penokohan, latar, dan arti. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penelitian naskah dan penerapan pendekatan struktural dalam kajian filologi, kali ini kami telah bersama salah satu mahasiswa senior Bahasa dan Sastra Indonesia yang memilih peminatan filologi. Sebelum memulai wawancara, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Rosarian Turinjani. Saya mahasiswa angkatan 22 yang mengambil peminatan filologi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah boleh naskah yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dalam skripsinya diteliti kembali, tetapi menggunakan teori ataupun pendekatan yang berbeda? Tentu boleh, karena filologi sendiri itu bukan ilmu inti ya. Jadi filologi itu sebagai ilmu bantu di mana dia tujuannya cuma menyediakan teks. Nah, untuk menyediakan teks yang sudah ditranslate atau sudah ditranslasi gitu ya. Nah, jadi misal seperti ini kan dia menggunakan teori struktural. Nah, itu bisa dikaji dengan menggunakan lain seperti pragmatik, semantik atau apa seperti itu. Nah, dalam penelitian naskah dengan pendekatan struktural, apakah unsur amanat atau pesan moral selalu menjadi bagian yang paling penting dan paling mudah terlihat dalam teks ya? Tergantung dari jenis teksnya juga ya, karena kalau teks yang kalian pilih ini kan teksnya jatuhnya seperti ulang atau teks tentang ajaran-ajaran, jadi tentu amanatnya akan lebih terlihat gitu kan. Tapi beda lagi jika bentuknya seperti novel atau seperti cerita-cerita begitu kan. Jadi ya, untuk itu amanat terlihat sih. Menurut kakak, jika menganalisis naskah menggunakan pendekatan struktural, unsur intrinsik apa yang paling menarik atau justru paling menantang untuk dikaji dan mengapa? Gaya bahasa sama alur. Kalau gaya bahasa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah kalau alur ini karena biasanya cerita-cerita masa lalu alurnya itu nggak langsung runtut jadi satu, dia bisa melompat antar tokoh. Jadi misal di bagian ini kita membahas tokoh apa, tiba-tiba di bagian tengah langsung melompat ke tokoh selanjutnya seperti itu. Jadi itu yang agak membuat susah untuk pemerataan alur sebetulnya. Wah, baik. Terima kasih banyak atas penjelasan dan wawasan yang telah Kak Eros berikan. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman kita tentang kajian filologi dan penelitian naskah, khususnya melalui pendekatan struktural. Kali ini kami akan menggali perspektif lain mengenai kajian filologi dan penelitian naskah kuno dari mahasiswa senior Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia yang juga mengambil peminatan filologi. Boleh kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman, perkenalkan aku Safina Rizky dari Sasindo Angkatan 2022. Pertanyaan pertama, apakah boleh naskah yang sudah pernah diteliti oleh orang lain dalam skripsinya itu diteliti kembali, tetapi menggunakan teori ataupun pendekatan yang berbeda ya Kak? Sebenarnya secara peraturan tuh setahu belum boleh ya, karena
terutama di Sasindo UNER tuh peminatan filologi mengarus utamakan pendekatan filologinya saat skripsi. Jadi misalnya kayak gimana proses kodikologi, proses seksologi itu yang jadi bagian yang paling penting gitu. Kalau pakai naskah yang sudah diteliti, proses-proses tersebut kan otomatis nggak ada ya, terlewati gitu. Jadi setahu belum boleh. Barangkali ya mungkin di fakultas ilmu budaya lain itu diperbolehkan, aku kurang tahu. Cuma setauku di prodi kita belum bisa. Dalam penelitian naskah dengan pendekatan struktural, apakah unsur amanat atau pesan moral selalu menjadi bagian yang paling penting dan paling mudah terlihat dalam teks ya Kak? Sebenarnya kalau dibilang paling penting tuh juga menurutku juga kurang tepat sih sebenarnya, karena struktur dalam teks kan sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Nggak ada yang mungkin barangkali lebih penting dari yang satu, itu menurutku agak kurang tepat. Cuma memang dalam sastra klasik tuh kita pasti banyak menemukan pesan moral di sana, karena fungsinya memang edukatif dan menjaga nilai-nilai agama terutama. Banyak di konteks sastra Melayu maupun sastra Jawa biasanya seperti itu. Jadi kita akan lihat secara terang gimana nasihat, terus kemudian ajakan berbuat baik, terus yang sifatnya memang normatif gitu. Menurut Kakak, jika menganalisis naskah menggunakan pendekatan struktural, unsur intrinsik apa yang paling menarik atau justru paling menantang untuk dikaji, dan mengapa demikian? Ya, seperti yang aku bilang tadi, menurutku kalau nggak ada yang paling menonjol dari satu unsur ya. Cuma barangkali yang mungkin paling mudah dikenali itu bisa bisa mudah dilihat gitu dalam proses penelitian. Biasanya memang kalau sepengalamanku ya antara amanat sama tokoh sudut pandang. Biasanya itu yang paling mudah dilihat. Jadi sastra ini tuh ditulis dari sudut pandang siapa untuk siapa gitu. Biasanya sangat mudah karena memang diksinya mudah dikenali gitu. Ada ciri khas yang tulis, misalnya untuk dari pengarang membuat nasihat untuk para pemuda, para orang tua dan sebagainya gitu. Apalagi ya amanat ya, itu yang barangkali paling terang ya ketika ngomongin syair, karena pasti udah jelas, misalnya ada peringatan untuk tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat dan sebagainya. Itu ya salah satu paling bisa dikenali lah. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan mengenai kajian filologi, khususnya naskah kuno. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian filologi memiliki peran penting dalam mengungkap, melestarikan, dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam naskah kuno. Melalui kajian filologi, generasi muda dapat turut menjaga warisan budaya bangsa agar tetap lestari dan dapat dipelajari oleh masyarakat luas. Demikian laporan kami mengenai kajian filologi dalam penelitian naskah kuno. Saya, Dewi Anggraini, melaporkan untuk tugas film dokumenter analisis struktural Serat Dharma Tuwita dari kelompok 8. Terima kasih telah menyaksikan.